bisa agak geser sedikit, bisa sedikit aja. Nanti jenengan kembali ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Fatah beserta seluruh yang hadir hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan kemudahan setiap urusan kebaikan kita. Wabil khusus yang hari ini sedang bersemangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan semua nikmat yang tidak kita minta ataupun yang kita minta. Bahkan mungkin insya Allah lebih banyak yang Allah berikan kepada kita yang tanpa kita sadari Allah telah berikan. Maka syukur, bersyukur dan alhamdulillah berterima kasih atas nikmat Allah di pagi hari ini. Dan insya Allah sambung dengan tema kita di pagi hari ini. Ayah bunda, seluruh pemirsa sahabat DSU TV dirahmati Allah, kedua kalinya salawat berserta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh orang-orang, dan mudah-mudahan kita termasuk kita, mudah-mudahan nanti diakui dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz Fatah, para bunda yang hadir di musala atau di mana saja Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini mohon izin saya mendampingi kurang lebih 1 jam ke depan untuk kajian Selasa pagi Dompet Sosial Al-Uswah Tuban. Yang pertama kita akan buka dengan pembukaan, yang kedua kita murojaah 1 surah di juz amma, kemudian selanjutnya adalah kajian Selasa pagi atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Fatah, dan sesi selanjutnya mudah-mudahan waktunya cukup adalah untuk diskusi dan tanya jawab penutup. Mari kita awali dan kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita murojaah di pagi hari ini, kita murojaah surah Al-Ma'un, wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Semoga Allah memberikan pahala, berikan kebaikan dari setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita baca dari surah Al-Ma'un tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita beranjak bergeser ke agenda yang selanjutnya kajian, mohon izin kami ingin menyampaikan tentang tema pada pagi hari ini. Tema yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatah adalah rahasia hamba Allah yang selalu bersyukur.
Ayah bunda yang dirahmati Allah, tak ada manusia di dunia ini yang luput dari ujiannya. Mulai dari yang berpunya, orang kaya pastinya ya, atau hingga sampai orang yang tidak punya di antara kita. Hanya saja yang membedakan adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada yang berpunya ataupun yang tidak punya. Maka beruntung sekali, bergembira sekali kepada seorang hamba. Bagi siapa? Bagi seorang hamba yang bisa selalu bersyukur atas setiap ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana caranya? Apa rahasianya? Maka marilah bersama-sama akan kita dengarkan dan akan kita catat dengan seksama. Tema pada kesempatan pagi hari ini, rahasia menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Akan langsung disampaikan oleh beliau, Ustadz Khairul Fatah SHI, Koordinator Al-Quran SMPIT Al-Uswah Tuban. Pada Ustadz Fatah dipersilakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para asatidah, wabil khusus akhifillah Ustadz Susanto ataulallahu umroh, semoga Allah panjangkan umurnya sehingga bisa bersama-sama menebar kemanfaatan buat kita semua. Tim DSU Mas Fahmi ya, yang mengawal kita di pagi hari ini dengan medianya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat Mas Fahmi. Ibu-ibu sekalian sehat semua pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Lama tidak bertemu ya, setelah libur panjang. Alhamdulillah Allah pertemukan, takdirkan kita hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, pada keluarga kita, serta orang-orang mukmin, muslimin, muslimat di seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Sehingga kalau kita diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian acara ini saya akan menyampaikan tema yang sudah tidak asing lagi gitu ya, tema yang sering
disampaikan oleh para dai, para asatid, para kiai, sering menyampaikan dalam setiap ceramahnya. Yang pertama apa? Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang seorang hamba ini adalah sudah menjadi keharusan, ya, agar menjadi pribadi yang selalu pandai bersyukur, pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak mindset di antara kita, Ustadz, bagaimana kita ini mau bersyukur sementara saya miskin, gitu ya. Bagaimana saya mampu mengungkapkan rasa syukur sementara kondisi saya ini dalam kesusahan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melulu kemudian banyak harta yang kita miliki, uang yang ada di tabungan jenengan, rumah yang jenengan miliki, mobil yang jenengan miliki, dan lain-lain hati. Bukan melulu itu jamaah sekalian. Tapi apa, Bu? Ahsanit taqwim, ya. Tubuh yang sempurna ini adalah sudah nikmat yang Masya Allah luar biasa, Bu. Nikmat-nikmat yang jenengan miliki, nikmat harta itu, kalau fisik kita ini sudah dicabut oleh Allah fungsinya, kira-kira nikmat nopo mboten? Tidak jadi nikmat, Bu. Contoh, kita diberi nikmat oleh Allah, mampu memberi sepeda baru, gitu ya. Dan delalah oleh Allah kaki kita lumpuh, kira-kira bisa naik sepeda nopo mboten, Bu? Nggak bisa, Bu. Ini baru nikmat kaki, misalnya 2 kaki kita. Belum misalnya nikmat telinga, 2 telinga kita ini yang bisa mendengarkan, yang bisa apa? Telinga kita ini luar biasa. Ibu-ibu bisa membedakan, oh ini suaranya Ustadz Susanto, ini suaranya Ustadz Fahmi, ini suaranya ibu ini. Bisa, Bu. Coba andai kata telinga kita nggak bisa membedakan begitu, kira-kira bagaimana? Repot juga, repot. Atau mata kita bisa mendeteksi perbedaan. Loh, ini loh, Bu. Maka Allah selalu menyindir di dalam surat Ar-Rahman itu. Bagaimana sindiran Allah? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Loh, kita ini sudah banyak nikmat, Bu, luar biasa. Tidak bisa kita hitung nikmat Allah ini. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya, Bu. Saking banyaknya. Nah, dari sini jamaah sekalian, ibu-ibu, ya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, fisik kita sempurna, sehat, ini mari kita syukuri. Lah, dengan cara apa mensyukuri nikmat sehat ini? Pertama, jenengan diberi nikmat bisa berjalan, mampu hadir di majelis ini. Ini adalah bukti bahwa jenengan ini apa? Memberikan rasa syukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan kebaikan dengan cara datang di majelis ilmu. Ini adalah juga bentuk rasa syukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang kalau saya ambil ayat akhirnya itu adalah
wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sungguh sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Jenengan kalau bersyukur itu kira-kira kalau dapat rezeki yang nampak gitu loh mboten Bu. Itu baru panjenengan mengucapkan alhamdulillah, padahal kita dari bangun tidur ya bisa bangun ya. Setelah kita dimatikan dihidupkan. Nah, ini adalah nikmat yang luar biasa Bu. Makanya doa kita setelah bangun tidur bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jenengan kalau bangun itu mengucapkan doa itu rumah boten Bu. Alhamdulillah. Ya, ciri-ciri ilmu bermanfaat itu kalau tahu diamalkan Bu ya. Jenengan datang kajian gini, dapat ilmu dari ustadz ini, diamalkan Bu. Jangan hanya ditaruh di tulisan atau di tapi praktek yang terpenting ya. Nah, itu dari bangun tidur, Masya Allah kita sudah bisa menikmati udara yang segar. Kalau dari segi udara aja ya Bu, oksigen yang kita hirup ini bebas, ya kan? Bebas nggih? Bebas, nggak usah bayar, gratis oleh Allah. Mata ini nggak seperti kamera miliknya Mas Fahmi, nggak. Kalau kameranya Mas Fahmi misalnya jauh, harus dikasih ukuran diatur gitu ya, diatur baru tembus. Kalau kita kan enggak, mau sejauh mana kita memandang, mata kita nggak perlu kita putar-putar, ayo gini kan, enggak ya, enggak. Masya Allah luar biasa Bu. Pokoknya kalau panjenengan bisa melihat diri panjenengan ya, insya Allah panjenengan akan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan tidak akan kemudian menjadi orang-orang yang kufur ketika jenengan memahami, melihat pada diri panjenengan semuanya. Nah, ini yang terpenting yang kita akan bahas ya, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Lalu apa saja rahasianya agar kita ini bisa menjadi pribadi yang bersyukur? Ya, itu seperti apa? Apa saja tips-tipsnya ya? Ini yang akan saya kupas pada pagi hari ini ya. Nanti yang bawa catatan bisa dicatat, atau yang tidak bawa ya didengarkan, kemudian dimasukkan di dalam hati dan dalam pikirannya, kemudian nanti dipraktekkan gitu ya. Hadirin ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi orang yang pandai bersyukur, untuk menjadi orang yang pandai mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama Bu, kunci yang pertama adalah bangun kesadaran ya, bangun kesadaran dalam diri kita ya, mindsetnya dibuka bahwa semua pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Saya ulangi sekali lagi, buka mindset kita, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, baik menurut kita itu mungkin baik ataupun enggak baik, itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau ini sudah kita terapkan Bu, misal kita mendapatkan kebaikan, oh ini kita tahu bahwa ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita kemudian kedatangan masalah Bu, yang kemudian tadi disampaikan oleh Ustaz Susanto di prolognya, bahwa kadang-kadang kita ini sebagai manusia ini selalu berkeluh kesah gitu ya, bersambat atas mungkin kejadian yang
menurut kita itu tidak mampu kita ini. Padahal kalau Allah menurunkan itu ke kita, berarti Allah menganggap pada kita yang kena musibah tadi itu, yang sesuatu yang nggak enak tadi itu mampu menghadapinya, gitu. Karena di dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan, yang sering kita baca juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan ya kita harus yakin itu, makanya mindsetnya harus dibuka dulu. Kita harus yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian pada hambanya itu melebihi kapasitas hamba. Itu Allah sudah tahu kapasitasnya si A ini sekian, nggak mungkin dikasih lebih. Cuman itu adalah sebagai ujian. Mampu ndak kira-kira? Mampu tidak untuk melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa syukur apa tidak? Nah, ini biasanya yang masuk ini was-wasnya setan. Ya, rayuan-rayuannya, kondisi-kondisi tidak dalam kondisi mendapatkan nikmat yang baik itu biasanya ya muncullah was-wasnya setan itu dalam hati kita. Ke dalam hati kita dimunculkan godaan-godaan setan itu. Wes kalau gitu tinggalkan saja begini-begini, ayo lakukan hal seperti ini, nanti kamu akan mendapatkan hal-hal yang baik dan bla 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 bla. Itu akan muncul ketika mindset kita tidak terbuka dulu bahwa semua yang terjadi atas diri kita itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah yang terbaik. Nah, sekali lagi ini yang terbaik, walaupun mungkin menurut kita itu nggak terbaik mungkin, tapi Allah yang mengetahui rahasia. Menurut kita itu jelek, tapi bagi Allah itu adalah baik. Menurut kita baik, ternyata bagi Allah itu adalah jelek. Jadi ibu-ibu, kesadaran yang tinggi akan mindset tadi itu akan mencegah kita kufur nikmat. Kita tidak akan kufur nikmat, Bu, kalau sudah mindsetnya itu, oh iya, semuanya ini datangnya dari Allah, bismillah, syukur. Kok jenengan diberi oleh Allah kesusahan masalah rezeki, oh ya mungkin ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu tidak kemudian kita Bu, pasrah bongkoan gitu ya. Tahu pasrah bongkoan tak Bu jenengan, Bu? Pasrah bongkoan itu artinya ya tidak mau ikhtiar, tidak mau berusaha. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi tetap harus ada ikhtiar yang dilakukan seorang hamba. Misalnya sakit, ya bagaimana ikhtiarnya berobat. Misalnya belum dapat rezeki, yang bagaimana kita bekerja. Begitu. Insya Allah mindsetnya kalau sudah dibuka, kita menjadi pribadi yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bu, yang pertama Terus yang kedua, kita harus meyakini bahwa rezeki Allah ini sudah diatur, Bu. Sudah ada jatahnya, sudah. Rezeki saya sekian, Ustadz Susanto sekian, sudah diatur jatahnya. Jadi nggak perlu misalnya banyak anak kemudian aduh piye iki kok anakku iso mangan atau enggak gitu. Enggak perlu begitu, karena memang semuanya sudah ada jatahnya masing-masing, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak perlu merisaukan itu. Kita harus yakin dulu. Nah, untuk yakin itu loh Bu, butuh latihan. Butuh istilahnya? Butuh keimanan yang luar biasa. Jenengan petani. Niki contoh di sekitar kita aja lah cicak lah misalnya ya, cicak
Sekelas cicak mawon Bu, makanannya cicak itu apa Bu? Nyamuk. Cicak itu punya sayap apa badan? Nggak bisa kan? Nggak bisa terbang kan cicak gitu. Tapi makanannya itu yang punya sayap. Nah ini matuk akal apa badan? Nggak matuk. Tapi kenapa tiba-tiba kok ada nyamuk yang mendekat ke itu lalat, kemudian ya otomatis akan dilahap sama cicak. Ya itu sudah rezekinya, berarti rezekinya cicak. Nah itu contoh kalau dalam bentuk binatang ya. Pagi mencari makan, sore pulang dalam keadaan kenyang. Nah, sudah diatur. Jadi kita tidak perlu risau, tidak perlu kemudian khawatir gitu ya. Karena semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah itu sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada jatahnya. Kalau misalnya tulisan di catatan kehidupannya itu kok kemudian ya wes segitu rezekinya, kemudian usaha katakanlah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya wes segitu. Tapi sekali lagi usaha tetap ya, usaha tetap. Nah itu Bu. Maka kalau seandainya ini kalau boleh ngomong bahwa rezeki itu miliknya orang-orang yang kemudian memiliki intelektual yang tinggi saja, ya salah Bu. Enggak. Itu ya. Jadi mindset itu harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Ayo, rezeki kita sudah diatur, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di rahim ibu itu sudah Bu. Makanya saat dalam kandungan umur 4 bulan ya, nah itu sudah ditulis di situ nanti menjadi bahagia apa susah itu sudah ditakdirkan di situ Bu. Itu ya. Yang ketiga Bu, nah ini yang ketiga. Yang ketiga Bu, ini kebiasaan manusia. Apa itu Bu? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah, sambatan Bu. Terus apa Bu? Nggih kan? Kadang-kadang saya itu Bu. Kadang-kadang kita ini suka sambat Bu. Suka sambat manusia ya, ini karena firman Allah Bu, jelas ini ya wajar kalau gitu ya. Kalau ada manusia kok berkeluh kesah, ya memang sifatnya begitu. Lah lalu apa rahasianya? Ya stop berkeluh kesah, maka kita akan menjadi pribadi yang penuh syukur. Itu tadi, berhenti untuk berkeluh kesah. Kenapa? Karena orang yang suka berkeluh kesah itu pelan-pelan Bu, itu akan menjadi orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Yaitu tadi misalnya ya dikasih kebetulan misalnya rezekinya itu pas-pasan gitu ya Allah. Terus keluh kesah begini, Allah kehidupan saya kok gini-gini terus. Ya, kan kufur nikmat. Padahal masalah itu banyak loh. Berarti kan mengkufuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Coba tuh Bu, jenengan ada tips lagi sebenarnya. Coba tulis kira-kira di list gitu dalam buku, kira-kira antara nikmat yang baik sama nikmat istilahnya ujian yang buruk itu banyak mana ya. Sesekali mungkin coba jenengan tulis seperti itu. Lah banyak nikmat baiknya daripada enggaknya. Nah itu ya Bu ya. Di stop kebiasaan untuk mengeluh. Kenapa? Karena itu akan pelan-pelan nanti mengkufuri nikmat, menjadi pribadi yang kufur.
Nah kalau sudah menjadi pribadi yang kufur Bu, bahaya Bu. Firman Allah sudah jelas. Apa Bu? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu Bu, firman Allah. Dan kalau Allah yang berfirman, ya pasti Bu. Kalau kita itu kok berkeluh kesah ngono terus, ya bukan ditambah oleh Allah, tapi malah dihancurkan habis Bu. Kalau konsepnya kan gitu ya di dalam ayat itu. La in syakartum ya la azidannakum. Kalau hambaku mau bersyukur, la azidan. Bahkan di situ nunnya itu kalau dalam ilmu nahwu di situ ada nun taukid. Nun taukid itu artinya nun untuk meyakinkan, temenan ya begitu ya. La azidanna. Tidak la azidanakum gitu, tapi la azidanakum. Ada penekanan di situ. Tapi sebaliknya wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, makanya kalau kita tidak ingin mendapatkan adab Allah yang lain-lain itu ya, yang sangat pedih ya tentunya adab Allah, maka pastikan kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang mindsetnya dibuka di awal tadi, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya itu adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi stop ya. Ayo, walaupun sudah dinas di dalam Al-Quran kita ini diciptakan berkeluh kesah, ya minimal ya dikurangi ya gitu ya Ustaz ya. Jadi dikurangi keluh kesahnya, ya boleh sekali-kali lah, ya namanya manusiawi kan, boleh sekali-kali, tapi jangan berterus-terusan. Kalau syukur-syukur kita bisa lepas dari yang namanya berkeluh kesah. Ini yang ketiga ya, nanti saya akan refresh dari atas. Yang keempat, ya tidak banyak, nanti hanya 5 tipsnya. Nah ini sudah yang keempat. Yang keempat adalah berhenti selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah ini Bu, penting ini Bu. Jangan membandingkan diri kita dengan sekitar kita Bu, karena ini akan merenggut ketenangan dan kebahagiaan. Wis Bu, lihat tetangganya bisa beli sepeda motor, waduh, kapan saya bisa beli sepeda motor kayak tetangga, kayak teman saya itu? Enggak usah itu. Ya sudah, apa yang jenengan dikasih oleh Allah itu sifatnya apa Bu? Qanaah ya, nerimo ing pandum nih basa Jawa nih. Qanaah, menerima apa yang ditakdirkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membandingkan dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ini ayo Bu ya, mulai sekarang jangan bandingkan nikmat atau harta yang jenengan punya dengan milik jenengan. Nggak akan ada habisnya Bu, nggak akan ada habisnya. Kenapa? Di atas langit masih ada langit. Ibarat istilah itu benar memang. Jenengan sudah punya misalnya sesuatu yang baik, ya namanya manusiawi tadi itu ya, pasti akan melihat yang lebih baik lagi. Engko ana sing luwih apik meneh enggak ada habisnya Bu kalau jenengan nuruti itu, dan tidak akan bersyukur jenengan kalau begitu terus. Yakin itu sudah wis. Maka kita harus membuang jauh-jauh kebiasaan negatif ini. Ya, mulai hari ini kalau kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, jangan bandingkan
apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena kalau itu terjadi, maka jenengan tidak akan muncul rasa syukur, tapi yang ada adalah kufur. Kurang terus, Bu. Akhirnya kan kurang dan kurang, dan nggak akan ada habisnya sampai masuk ke liang lahat. Nah, itu. Dan itu sudah digambarkan di dalam surat At-Takasur kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, ya, sifat manusiawi memang begitu, Bu. Ya, sudah punya apa istilahnya, ibaratnya sudah punya satu ya kepingin dua, sudah punya dua ya kepingin tiga, punya tiga ya kepingin empat, empat kepingin lima, dan seterusnya, Bu. Gak akan ada habisnya. Maka dalam hadis Nabi itu diterangkan, andai kata manusia itu dikasih satu gunung emas, niscaya akan. Nah, itu sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi, Bu. Ya, sifat manusiawi itu ya. Ayo stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Nikmatilah apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, cobalah kita ini melihat ke bawah, Bu. Coba lihat ke bawah. Jenengan kalau melihat ke bawah urusan ekonomi pasti bersyukur, Bu. Saya pernah merasakan sendiri seperti ini. Kadang-kadang ketika terbesit, kapan ya saya punya begitu gitu ya. Kemudian astagfirullah, terus melihat yang bawah, alhamdulillah saya masih diberi ini. Ternyata di bawah saya masih ada yang belum punya. Loh gitu loh, Bu. Lihat yang bawah. Kalau jenengan lihat yang bawah, Bu, insya Allah panjenengan ini akan tumbuh, sifat syukurnya itu akan tumbuh. Tidak akan neko-neko, Bu, dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Melihatlah yang ke bawah. Tetapi beda ya, Bu, ya, dengan ketika nanti urusan akhirat ya, Bu. Kalau urusan akhirat maka kita harus melihat yang ke atas. Tapi kalau urusan yang urusan duniawi, maka lihatlah kita yang bawah, sehingga kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ketika kita menjadi orang-orang yang bersyukur, setelah tadi saya sampaikan konsep-konsep rahasia menjadi orang yang bersyukur, manfaatnya apa kira-kira? Manfaatnya apa kalau kita sudah bersyukur? Allah berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Ini dari surat Luqman. Wa man syakara, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Oh, ini manfaat. Jadi manfaatnya syukur itu kembali kepada dirinya sendiri, Bu, tidak kepada orang lain. Maka menurut Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan terkait dengan menafsirkan surat Ibrahim ayat 7 yang wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum ini, beliau menafsirkan begini: siapa yang bersyukur pasti Allah akan menjadikannya semakin taat. Ini kata Hasan Al-Basri. Ya, untuk dikaruniai Allah kita taat, Bu, ya ditakdirkan bisa taat itu tidak semua hamba loh, Bu, bisa mendapatkan. Ya kayak jenengan hadir di sini, Bu, ya itu tidak semuanya orang bisa mendapatinya.
Karena berat loh Bu untuk bisa hadir kalau memang betul-betul tidak mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah. Berat Bu hadir di majelis ilmu. Walaupun sudah tahu sebenarnya hadir di majelis ilmu itu fadilahnya A, B, C sampai Z, udah tahu. Tapi ketika praktek ya berat kalau memang belum dapat hidayah. Belum dimudahkan langkah kakinya untuk menuju ke majelis ilmu. Kemudian Ar-Rabi berkata, kalau tadi Hasan Al-Basri, sekarang Ar-Rabi, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah akan menambahkan karunia-Nya, ditambah berarti sama. Menurut Muqatil beliau berkata, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah akan menambahkan baginya kebaikan di dunia. Bu, kita ini jangan sampai menyepelekan nikmat yang kecil. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis begini, man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Rawahu Ahmad. Siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, ya maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Nah, ini Bu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Itu manfaatnya ya Bu ya. Jadi kembali. Lalu apa bahayanya yang kufur nikmat? Nah ini. Ya Allah, dalam hadis qudsi ini ngeri Bu. Ancamannya begini kata Allah ya. Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Loh, ini hadis qudsinya Allah. Barang siapa yang menyerahkan diri pada ketetapanku, yang tidak menyerahkan diri kepada ketetapanku, tidak bersabar atas cobaanku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, maka aku akan mencatatnya sebagai seorang yang tidak jujur dan yang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang jujur. Maka carilah Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku dan tidak bersabar atas cobaanku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Ini ancaman paling ekstrim dari Allah ini. Mesti ngono golek Tuhan selain aku. Kalau nggak sabar dengan ujianku, tidak mensyukuri nikmatku, falyaltamis rabban siwa, cari Tuhan selain aku. Ini ancaman ekstrim dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ancaman dosa-dosa yang lain tidak se ekstrim ini ya Bu ya. Dosa zina ya enggak sampai disuruh nyari Tuhan selain Allah. Tapi kalau ancaman tidak bersyukur ini, falyaltamis rabban siwa, cari Tuhan selain aku. Loh ini loh Bu. Maka pentingnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ulang sekali lagi untuk mereview agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang pertama tadi apa Bu? Kita bangun kesadaran bahwa semua yang terjadi itu adalah pasti yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa rizki ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada jatahnya masing-masing. Kita tidak perlu risau, kita sebagai hamba hanya berusaha, selebihnya ya kita kembalikan. Ya berarti itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menstop mengeluh. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang suka ngeluh.
apalagi panjenengan ngeluhnya di media sosial, gak ada gunanya Bu ya. Yang ada malah di apa Bu kalau kita mengeluh di media sosial? Ya disyukurkan ya gitu ya. Ya bagi yang suka sama kita nggak mungkin, tapi bagi yang nggak suka malah kesempatan yang baik itu untuk apa? Menjatuhkan. Jadi jangan mudah-mudah untuk berkeluh kesah di media sosial. Wong sama ini aja nggak boleh, apalagi media sosial yang mana itu bisa dibaca oleh seluruh dunia, bisa membaca gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian yang keempat adalah jangan kita ini selalu membandingkan diri kita ini dengan orang lain ya. Tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Panjenengan diberikan anak seperti ini, jangan bandingkan anak jenengan dengan anak orang lain. Dia disyukuri, oh ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu ya, harus disyukuri ya. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibanding-bandingkan. Makanya ada lagunya itu gimana Ustaz? Ojo dibanding-banding kayak gitu ya. Ono bener juga ya itu mungkin ya lagu itu ya. Ojo dibanding-banding. Untuk kebaikan mungkin boleh lah ya, boleh, tetapi di situ masih apa namanya perlu dipilah dan dipilih lagi. Maksudnya di sini tidak boleh membandingkan itu adalah terkait dengan harta kita yang kita miliki atau sesuatu hal yang ada kaitannya dengan duniawi gitu ya. Itu jangan dibanding-bandingkan. Kemudian kalau dalam ilmu psikologi juga mungkin ya sudah jenengan di parenting kan juga sudah mendapatkan ya, kalau anak dibanding-bandingkan itu seperti apa, kakak dibandingkan sama adiknya kadang gak terima ya adiknya ya, seperti itu ya. Itulah urusan duniawi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sering-seringlah kita melihat ke bawah. Jangan sampai kita ini lihatnya ke atas terus ya, nanti kita ini tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur karena kita lihatnya ke atas terus, tidak melihat ke bawah. Mudah-mudahan 5 hal tadi bisa memberikan manfaat bagi diri saya pribadi ya dalam mengarungi kehidupan ini. Kita harus yakin jamaah sekalian, ibu-ibu ya, bahwa tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Ya, semuanya memiliki masalah. Ya, semuanya memiliki apa ya, fenomena-fenomena sendiri. Antara kehidupan kita masing-masing itu berbeda-beda. Maka hadapi dengan sabar, dengan tawakal, bersyukur. Nah, ini insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi, hamba-hamba Allah yang apa namanya, nantinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan saya pribadi ya bisa mempraktekkan 5 hal ini ya, wabil khusus kepada panjenengan yang hadir ataupun yang mendengarkan via online. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui rahasia kita menjadi orang yang bersyukur, kemudian kita bisa praktekkan sehingga janji Allah tadi ya di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah terus nikmat itu ketika kita mampu mensyukurinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfiru minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fatah atas tausiah sekaligus nasihatnya untuk kita pagi hari ini, menjadi tambah tenang, menjadi tambah yakin bahwa yang pertama tadi beliau sampaikan, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, apakah itu berupa nikmat kebaikan ataukah justru sebaliknya itu adalah sebuah ujian. Tadi beliau sampaikan mudah-mudahan
kita dimampukan oleh Allah melewati itu semuanya. Khususnya kalau memang itu sebuah ujian, maka insya Allah kita pernah sekolah, dan insya Allah sekolah itu ya ada lulusnya. Ngoten Ustaz ya. Mosok kok sekolah terus, mosok kok kelas 1 terus, insya Allah akan naik kelas 2. Dan yang mendapatkan nikmat kebaikan, mudah-mudahan kita termasuk yang hamba bersyukur, tidak takafur, tidak kufur nikmat. Monggo silahkan, kami persilahkan kepada bunda yang hari ini hadir, ibu-ibu yang hari ini hadir untuk bertanya langsung kepada Ustaz Fatah, mumpung beliau ada di sini, mumpung juga materinya insya Allah sangat menarik untuk menjadi perbincangan kita. Monggo kami persilahkan kepada yang hadir, ibu-ibu, Ibu Mul, Ibu Sandar, Bunda siapa pun saya lupa sampai pun, Bunda Risa, Nisa, Visa, iya, Bunda Visa, kayaknya sudah siap untuk bertanya ya. Monggo Bunda Risa dipersilakan. Waalaikumsalam. Iya. Sama. Sebelumnya terima kasih hari ini. Saya sudah lama tadi sempat cerita sama Bapak Chandra ya. Saya sudah lama vakum di majelis ini. Nggak tahu kenapa saya hari ini juga nggak tahu materinya apa. Tapi kayak ada yang mendorong saya untuk sampai saya sampai di sini karena saya berbulan sama anak saya. Jadi kok saya jadi pengen nangis juga. Oh nggak mau nangis saja nggak apa kalau ternyata materinya luar biasa sekali. Mungkin ini salah satu nikmat yang Allah berikan sampai saya bisa kembali di majelis ini ya. Oke, betul. Mungkin kemudian karena kemarin ujian juga yang sudah membuat saya nggak bisa bergabung di sini juga. Jadi gini Ustaz, dulu saya pernah berpikir bahwasanya ya nikmat itu kalau bisa kita nilai dari sisi harta. Ya, itu waktu zaman masih dolim lah ya. Sampai akhirnya Allah itu memberikan pilihan. Ya dia bisa bilang apa yang saya inginkan dapat. Kemudian seperti yang Ustaz Santo tadi sampaikan, nggak mungkin kita kelas 1 terus ya. Kita naik kelas 2, kelas 3. Biasanya merasakan itu kalau dulu mungkin hanya kita batas ujian saya mungkin enak ya kalau masih range-nya kita membandingkan dengan orang lain ya. Enak ya kalau kita bisa begini. Ketika Allah itu memberikan semuanya itu dan saya dihadapkan dengan satu hal yang sudah nggak bisa dibeli lagi, kasarannya apa yang saya inginkan itu sudah tidak bisa dibeli lagi dengan hal yang sifatnya materi. Dan di situ saya mencoba untuk bertanya, kalau saya tidak berkeluh kesah, kayaknya kok nggak mungkin ya. Kadang itu sampai saya mikir, duh halah, hubungannya gini ya. Karena saking bertubi-tubinya dan kalau dulu saya berpikir, kalau dulu mungkin lebih yang andai aku membeli saya tempat ini, andai aku membeli rumah yang besar, andai aku membeli mobil yang bagus dan sebagainya. Tapi kan semuanya berbeda Pak. Ada suatu pembelajaran yang harus saya terima bahwasanya rasanya itu lebih berat lagi sampai menyadarkan ke saya bahwasanya ujian saya tidak hanya sebatas tentang materi. Saya harus sadar di situ. Banyak hal. Sampai saya tuh kadang mikir seperti ini. Nggak tahu ini salah atau tidak ya. Weslah terserah ya Allah saja. Terserah wes mana. Apakah itu karena tadi saya melihat gaya tidak bersyukurnya itu tadi ya sampai saya tersentil itu ya. Apakah saya dengan menyerah, weslah terserah ya Allah, terserah mau dibawa kemana hidup saya ini. Mau saya kuat ya tak jalani, tidak kuat weslah manut. Nah, bahasa kasarnya itu mungkin seperti itu ya tadi. Apakah itu bentuk ketidakbersyukuran saya atau bentuk keluh kesah saya yang saya tidak tahu harus seperti apa? Atau saya yang masih punya mindset yang sempit bahwasanya setelah Allah memberikan banyak hal yang saya anggap itu bisa membahagiakan, ternyata setelah
sudah dikasih mungkin kadar ujiannya dinaikkan ya, sepertinya seperti itu. Tapi saya yang masih belum menemukan apa sih hikmah di balik semua ini. Karena ya itu tadi loh, karena saya mencari jalan keluarnya itu bingung. Karena ya itu tadi sudah tidak bisa dibeli dengan harta lagi. Kalau dulu saya itu sering iri itu, enak ya orang tiap tahun itu bisa berangkat umroh, enak ya orang jalan-jalan, ibaratnya ke Haramain itu udah kayak ya kalau kita ke Surabaya gitu. Bahkan sampai di kesempatan Allah memudahkan hal itu untuk saya. Ibaratnya kasarnya gitu, kalau ini saya agak berlebihan ya. Kasarnya itu gini, saya dia bisa berangkat, tapi Allah memang nggak menginginkan itu. Tapi Allah memberikan suatu hal yang lebih berat lagi, yang kayak membuktikan secara bahasanya apa yang kamu kerjakan selama ini itu salah. Nah, sedangkan saya betul kesannya itu kok kayak ya seperti tadi loh Ustaz, kayak saya setelah habis sholat itu saya istighfar, saya coba, tapi selalu di dalam hati kecil saya itu kok muncul perasaan terserah ya Allah, saya nggak tahu lagi saya harus bagaimana. Saya tuh bingung ini itu untuk kesan saya itu benar atau tidak, sebenarnya syariah atau tidak, susah saya harus gimana. Baik, bisa. Ya, baik, pertanyaannya saya berusaha untuk menyimpulkan adalah sudah betul atau tidak dengan mengucapkan terserahnya Allah lah. Kalau memang saya bisa jadani tak jadani, kalau bisa kuat-kuatnya kan gitu, seperti itu bisa dijawab. Gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa ini pengalaman pribadi ya Ibu. Yang pertama perlu dipahami dulu ya Ibu ya, bahwa yang Ibu lakukan seperti itu berarti berputus asa. Ya sudahlah ya Allah, nek bahasanya sekarang itu kuat dilakoni, gak kuat ditinggal ngopi ya, bahasanya gitu lah Pak ya. Ya itu bahasanya anak muda sih, nek kuat ya dilakoni, ra kuat tinggal ngopi gitu. Dan kalau dalam syariah ya itu tidak diperkenankan demikian Ibu. Jadi wala tayasu, kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya kalimat yang benar begini, ya Allah, kalau memang ini adalah yang terbaik, saya terima ya Allah. Ya. Jadi bahasanya jangan ya wes lah ya Allah. Nah, tidak boleh begitu. Ya, itu berarti kan berputus asa. Sembari panjenengan berusaha yang terbaik. Itulah menurut saya Bu. Kalau melihat kita rujukan pada firman Allah tadi, wala tayasu mir rauhillah, karena memang rahmat Allah itu sangat luas Bu. Tidak sempit. Tinggal kita bagaimana menterjemah rahmat Allah. Dan kita nggak tahu ada hikmah apa di balik itu semua gitu. Ya kalau yang dikatakan Ustaz Susanto tadi bahwa roda kehidupan itu kan seperti roda. Kehidupan ini seperti roda, tidak mungkin kita ini berada di bawah terus. Gitu ya. Sewaktu-waktu kita di tengah, sewaktu-waktu kita di atas, sewaktu-waktu kita di bawah. Putar begitu terus, itulah kehidupan. Saya sendiri pernah mengalami Bu, saya itu masalah seperti ini. Pernah di atas, bahkan sampai hancur di bawah pernah, naik lagi dalam hal urusan apapun. Tapi bagaimana kita kemudian tidak berputus asa dengan itu? Ya wis lah, wis terserah. Kuat ala kauni itu berarti putus asa. Jadi yang tepat adalah ya Allah, kita doanya adalah kalau memang keputusan ini, pemberian ini adalah yang terbaik, saya ikhlas ya Allah. Dan kalau memang ada jalan keluar, mohon diberikan jalan keluar yang terbaik. Adapun pelaku melakukan tidak ketaatan tetapi kemudian ekonominya lancar, bisa healing kemana-mana, bisa dunia lancar. Nah itu kalau dalam ilmu agama namanya istidraj, ya istilahnya dilulu oleh Allah, rahmat yang tidak diridhoi lah bahasanya itu, rahmat pemberian yang tidak diridhoi namanya istidraj, ya memang dilulu oleh Allah.
Nah, gitu. Itu Bu yang bisa kami bantu jawab. Oke, moga-moga. Iya. Iya, fal yaltamis rabban siwa ya kata Allah loh ya ini. Padahal dosa-dosa yang lain nggak sampai begitu Allah. Ya, sampai begitu. Ya, makanya kadal fakru ayyakuna kufron. Terkadang Bu, kefakiran itu bisa menjadikan orang itu kafir. Gitu kan? Ya kan dicabut berarti kan imannya oleh Allah kan. Karena nggak tahan dengan ekonomi yang kurang, ada yang nawari, ayo kamu ikut saya, tak fasilitasi hidupmu, tak kasih mobil, tak kasih rumah, tapi satu syarat, kamu harus ikut agamaku. Nah gitu kan ya. Nah itu, jadi kan bisa masuk ke sana gara-gara kemiskinan atau kefakiran itu, makanya kan berbahaya. Nah gitu, jadi bal yaltamis robban siwaya, ini ancaman yang ekstrim dari Allah, dari hadis qudsinya. Kalau dosa-dosa yang lain nggak sampai seperti itu Allah memberikan hukuman. Tapi untuk yang kaitannya dengan syukur, ya ini. Tapi sebenarnya Allah nggak butuh syukur kita. Allah nggak butuh syukur kita. Nah gitu ya. Tapi kita sebagai hamba Allah itu wajib mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya gini, memahami nikmat itu jangan sampai dalam segi materi saja gitu ya. Jadi tadi di awal saya sampaikan ahsani takwim yang kita miliki ini adalah sungguh nikmat yang tidak bisa kita hitung gitu. Makanya ada satu riwayat itu, ada orang yang kemudian masuk surga karena amalnya gitu ya. Oh enggak, saya masuk surga ini ya karena amal saya sholat tahajud, puasa sunnah, berangkat haji umrah. Begitu ditimbang sama satu nikmat mata, kalah ibadahnya. Nah itu loh. Jadi kita masuk surga ini ya bukan karena amalan kita gitu ya, tapi karena memang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita selalu Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ya, kita selalu berdoa untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bu. Yeah. Alhamdulillah, semakin menambah kuat keyakinan kita bahwa Allah tidak akan keliru, tetapi agar kita tahu keliru tidaknya madrun yang ada kepentingan mau kami persilakan. Bubur atau bersandar mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo bubur, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak 3. Oh ya, harus menemani. Sama keluarganya sendiri-sendiri. Terus saya itu kayak apa ya, dilulu apa dengan anak tiganya itu kayak semuanya berlomba menyenangkan gitu loh. Oh gitu. Kadang saya itu takut, ya Allah moga-moga saged istiqomah terus usahane lancar barokah kula ngoten. Nggih. Saya sama ketakutan sendiri gitu loh. Nggih. Sampai pegawai saya ya doanya apa kok iso nanti kok dhewe kok berlomba menyenangkan gitu. Nggih. Ibu pengen apa? Terus pengen sama ada terus apa gitu. Saya pengen terus sama pengen ibu sama pengen lama ya lama. Kan jauh-jauh kalau ada yang Batam ada yang ya tapi saya pengen gimana pun itu anak itu selalu menyupport. Tapi saya tuh kadang-kadang takut gitu loh. Yang mudah-mudahan usahanya tetap lancar, tapi saya kan kadang-kadang takut sendiri. Kok anaknya yang pakai berlomba menyenangkan. Oh gitu. Apakah enggak ujuk? Oh iya. Bisa langsung dijawab. Iya baik. Ya, berarti putra panjenengan memahami konsep bahwa membahagiakan orang tua itu adalah jalan dimudahkannya rezeki. Ya, begitu Bu.
Jadi itu bukan ujub begitu, bukan. Jadi ya memang putra jenengan berarti ingin berbakti kepada kedua orang tuanya untuk membahagiakan, berlomba-lomba membahagiakan kedua orang tuanya. Jadi tidak ada unsur ujub di situ, ya unsur ingin berbakti berarti putra jenengan. Ya alhamdulillah, karena tidak semua anak itu kadang bisa seperti itu. Kadang jenengan harus bersyukur itu. Kenapa? Biasanya kalau orang sudah jauh berkeluarga gitu, kadang-kadang lupa sama keluarganya, lupa sama ayah ibunya. Nah itu berarti panjenengan harus bersyukur itu memiliki anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Karena tidak semuanya bisa mendapati nikmat itu, Bu. Nggih. Alhamdulillah, tahaddus bin nikmah, panjenengan dikaruniai oleh Allah nikmat seperti itu. Mungkin didikan panjenengan dulu adalah didikan yang baik sehingga itu berimbas sekarang. Gitu. Insya Allah begitu jawaban saya, Bu. Nggih. Ya, bersyukur nggih. Baik, alhamdulillah alamin. Umul sudah berkenan bertanya. Bu Sada ada yang ingin ditanyakan? Betul. Oke, alhamdulillah alamin. Telah selesai sesi tanya diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk penanya yang sudah bertanya. Mudah-mudahan yang tadi bertanya dan sudah diberikan jawaban oleh Ustaz Fatah menjadi jelas gitu, tidak bingung lagi ini termasuk sudah sesuai syariat atau belum. Dan tadi sudah ditanya untuk menghindari tentang ucapan ya wis lah, tetapi mengucapkan bila mana ini yang terbaik bagimu ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk bisa menjalani dan bisa menyelesaikan ujian ini dan mendapatkan yang lebih baik dalam rezeki, keluarga dan sebagainya. Karena tadi atau bahkan yang saya pernah dengar juga, jangan bilang masalah ini besar, tetapi bilanglah kita punya Allah yang maha besar. Kadang ya Allah, ya kadang, tapi ucapan itu saat dibutuhkan kadang nggak keluar. Saat kita butuhkan ucapan itu nggak keluar, tapi keluarnya saat mungkin dari lisan Ustaz Fatah, dari lisan orang lain. Dan yang kedua tadi Bu sampaikan, pengen dikumpuli ada putranya atau putrinya yang ikut bersama dengan beliau, tetapi kepada Allah masing-masing putra putrinya harus berjuang dengan bisnisnya, dengan keluarganya masing-masing. Tetapi alhamdulillah tidak kumpul secara fisik, tetapi kumpulnya dengan mensupport apa yang diinginkan dimudahkan dan diwujudkan. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, menjadi ilmu untuk kita semuanya. Ya doa kita semua yang pertama mudah-mudahan sehat Ustaz ya, sehingga bisa saling doa mendoakan, saling nasihat menasihati untuk kebaikan. Dan terakhir sebagai informasi insyaallah untuk kajian Selasa yang akan datang, alhamdulillah sudah terkonfirmasi insyaallah Ustaz Prayitno. Temanya nyambung dengan hari ini insyaallah. Temanya apa? Agar Ananda atau agar putra putri kita itu tidak mudah mengeluh dan putus asa. Itu bagaimana caranya? Ya monggo kita hadir di Selasa yang akan datang, kita akan dengarkan dari beliau. Dan sebagai penutup, kami yang berada di Al-Soduban hari ini sedang membuka program wakaf untuk pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran yang ada di sebelah kanan kita atau di salah satu bagian ya belakangnya kumpul ini. Kita sedang membuka pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran. Monggo kepada para jamaah, kepada panjenengan semuanya yang ingin ikut berkontribusi, ingin ikut nitip wakaf, insyaallah mulai dari 50.000 boleh, mulai dari 100.000 boleh, atau di atas dari itu juga boleh. Insyaallah ada ngumpulnya boleh melalui saya, dititipkan ke saya boleh, atau boleh
boleh langsung ke Alusong nanti dititipkan juga boleh. Kalau bingung harus menemui siapa, nitip ke saya juga boleh. Insya Allah mohon doanya. Kebutuhan dananya adalah 200 juta. Alhamdulillah per kemarin alhamdulillah sudah mulai masuk 13 juta Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Maha Dermawannya Allah sekaligus menghadirkan orang-orang dermawan yang bisa mencukupkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fatah atas nasihat ilmunya. Terima kasih Mas Fahmi untuk medianya. Terima kasih Bunda sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu di saat saya akan datang dengan kondisi keimanan yang lebih baik lagi, dengan kondisi jiwa dan raga yang insya Allah kesehatan pula yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.